step untuk waktu lama, perjuangan waktu lama gitu. Nah, kalau dalam ideologi Darwin, Pak, kalau perang panjang itu memang bukan yang kuat menyerang yang akan menang gitu kan. Jadi yang lama bertahan yang akan menang gitu. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Jadi prinsip strategi, jadi strategi Jepang menghadapi COVID nih. Jadi dia tidak berusaha tidak melakukan tes massal yang banyak tidak. Jadi step by step, yang bergejala dulu, yang punya penyakit gejala pneumonia didahulukan dulu. Untuk supaya kapasitas rumah sakitnya tidak runtuh di masa perang panjang seperti ini. Kira-kira itu yang saya tangkap, Pak. Jadi Pak Sul sudah kembali ke kantor dan istri? Ya, sudah mulai, tidak full sih Pak, tapi sudah mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Nah sekarang begini Pak, itu saya pikir begini Pak, cara Jepang ini juga sedikit unik Pak ya. Jadi tapi saya punya prinsip, tidak setiap negara itu punya cara-cara sendiri-sendiri Pak. Ya, cara-cara. Jadi Korea punya cara sendiri, Taiwan punya cara sendiri dipakai IT, terus Jerman punya ini cara sendiri. Cuma satu kelebihannya di sini itu Jepang saat itu dia berhasil kalau saya lihat menunda ledakan sporadis pasien gitu. Jadi dia berusaha mengatur ritmenya agar tidak terjadi ledakan sporadis seperti negara-negara lain. Jadi diatur jumlah rumah sakitnya, diapain apa begitu. Itu kelihatan berhasil Jepang dalam hal itu. Nah, untuk menilai efektivitas sebuah countermeasure seperti ini, Pak, apakah bagus apa tidak, itu mungkin bukan wewenang saya, Pak Jumlah. Soalnya saya bukan latar belakang medis, ya. Saya juga bukan dari pemerintahan, saya dari engineering, Pak ya. Jadi yang saya jelaskan di sini itu mungkin secara kontekstual, Pak. Ya, jadi pengalaman saya. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya tangkap, itu saya ceritakan kepada. Kira-kira begini cara Jepang. Mengenai efektivitas sebuah strategi atau apa itu, mungkin bukan wewenang saya untuk menilai. Tapi secara untuk minimal pada tahap awal ini, cara strategi Jepang menghadapi COVID ini ada sedikit keberhasilan, Pak. Pak Sul, bisa kami diberikan gambaran apa sih yang perilaku yang dilakukan kebanyakan warga di Jepang sehingga tren penambahan kasus baru COVID-19 itu menurun drastis di sana? Kira-kira apa itu Pak Sul? Itu pertanyaan bagus nih Pak Jum ya. Begini, banyak orang juga tidak tahu loh istilahnya kenapa Jepang bisa berhasil mengatasi COVID. Kenapa saya bilang berhasil Pak? Dengan 126 juta penduduk, ya, 126 juta jumlah populasi penduduk, ya, hanya dengan saat ini jumlah case sekitar 16.000 kasus, 16-17 kasus, kematian hanya 800 kematian. Nah, ini termasuk bagus tuh data jika dibandingkan negara-negara G20 yang lain. Ini termasuk bagus. Jadi dari segi ini, itu Jepang dianggap berhasil mengatasi kematian. Nah, kenapa berhasil ini? Sekali lagi saya katakan bahwa bukan wewenang saya untuk menilainya, Pak Jum, saya cuma memberikan pengalaman saya. Gitu. Pertama, saya lihat memang warga itu begini, warga itu cukup taat loh kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi disiplinnya tinggi. Jadi disiplinnya tinggi dalam artian begini, pada saat pemerintah tolong kami minta pengertian warga, kurangi dulu deh mobilitas sampai 80%. Tidak perlu didenda, tidak perlu di lockdown seperti apa, kita sama-sama berperang ini, kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan nih, ya. Mari kita bersatu. Banyak sih yang kalau saya di media-media banyak juga yang protes. Wah, ini kacau kalau kita harus ke restoran segala gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka juga taat. Jadi ketaatan yang homogen saya lihat. Jadi ada penurunan basis mobilitas, akhirnya tingkat kasus baru juga mulai
menurun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat tingkat level sanitasinya juga bagus loh Pak. Sanitasi. Ya, saya dalam artian begini, masker itu sudah biasa loh dipakai sebelum COVID. Saya dari 4-5 tahun yang lalu itu sudah setiap naik kereta itu sudah penuh orang pakai masker. Nah, masker itu dianggap pada saat dia pakai masker pada saat dia kena flu atau pada saat dia ingin diganggu orang kelihatan. Jadi mereka sudah pakai masker, sudah kantor-kantor sudah banyak orang pakai masker. Jadi ini budaya masker ini bukan budaya baru bagi Jepang, sudah budaya lama. Budaya sanitasi juga bagus. Jadi istilahnya culture-nya mereka itu memang sudah menjunjung tinggi asas-asas kebersihan gitu. Jadi misalnya saya ambil contoh Pak ya, orang masuk rumah itu biasanya ada sendal khusus dalam rumah. Jadi orang masuk rumah itu buka sepatu, ada sendal khusus masuk dalam rumah. Terus tradisi cuci tangan sebelum masuk itu tuh sudah ada loh Pak. Di Jepang sudah jauh. Anak saya itu 20 tahun lalu pada saat saya ngantar ke 10 tahun lalu saya ngantar ke semacam playgroup itu pagi-pagi tiba di sekolahnya paling pertama cuci tangan dulu. Cuci tangan semua, cuci kaki semua. Itu diajar dari umur 2 tahun sampai ke SD, SMP, SMA. Jadi penggunaan alkohol cuci tangan itu sudah ada di budaya Jepang sejak jauh-jauh sebelum COVID muncul. Nah, itu jadi bukan juga new normal ya, sudah mereka sudah ada normalnya pada saat seperti ini. Betul. Terus yang ketiga itu memang juga budayanya mereka itu banyak yang sedikit unik Pak. Ya, dalam artian begini, mereka juga mungkin Pak Jum tahu bahwa mereka tidak kalau ketemu tidak salaman, biasanya membungkuk badan. Kalau istilah Jepang itu ogiji gitu ya. Jadi membungkuk badan 30 derajat atau 40 derajat. Mereka juga kalau kita pergi ke bank atau pergi ke kasir itu jarang loh tangan itu saling menyentuh kasih uang gitu. Biasanya uang itu ditaruh di atas piring gitu. Jadi tidak langsung direct kontak antara tangan dengan tangan. Terus uangnya juga bersih Pak Jum, saya lihat gitu. Uangnya itu Jepang itu saya nggak tahu kenapa itu bersih banget. Kayak habis disetrika loh. Jadi tidak pernah saya selama bertahun-tahun di sini hampir tidak pernah saya menemukan uang yang lecet. Saya tidak tahu kenapa. Jadi kita banyak gulung-gulungnya Pak. Waduh, jarang loh Pak saya temukan yang itu. Nah, mungkin ini jadi banyak media asing juga menilai ya keberhasilan Jepang itu menangani COVID ini bukan cuma karena strategi pemerintah, ya, bukan karena cuma strategi pemerintah, tapi ada unsur-unsur unik lain di masyarakat yang mendukung. Jadi COVID-19 ini bisa tertanggulangi dengan baik gitu. Nah, termasuk disiplinnya juga seperti itu. Jadi konsep-konsep ini juga. Terus yang ketiga itu mungkin juga karena tingkat fasilitas kesehatannya bagus Pak Jum, fasilitas kesehatannya. Mungkin sekedar info aja itu kalau kapasitas bed hospitalnya Jepang itu bisa dibilang salah satu yang tertinggi di dunia loh. Jadi 13,05 per 1000 penduduk. Ya, itu termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, tapi untuk ICU itu dia kekurangan untuk ICU bed. Jadi untuk itu dia tidak sebanyak negara-negara Amerika, negara Spanyol, negara Italia. Dia lebih bawah itu. Jadi dia sadar bahwa untuk kapasitas ICU bednya itu agak sedikit. Jadi dia berusaha mengatur ritme, yang dalam artian begini kasarnya. Yang butuh dulu kita dahulukan. Yang tanpa gejala, tolong stay dulu di rumah. Bukan ditempatkan di satu. Maksud kalau di sana yang OTG-nya bukan ditempatkan di satu hotel tertentu ya? Nah, atau di rumah masing-masing? Itu pada saat
sudah mulai memuncak itu dialihkan ke hotel. Tapi sebelum itu istirahat dulu di rumah. Jadi kalau gejalanya masih ringan itu istirahat di rumah dulu 2-4 hari. Gitu. Untuk orang tua itu 2 hari lah. Karena orang tua lebih dahulukan. Gitu. Karena apa? Dia mengatur dulu ritme supaya tidak terjadi ledakan langsung kurvanya naik begini, itu berpengaruh di stabilitas rumah sakitnya dan kapasitas bednya. Nah, jadi kalau ditanya keberhasilan Jepang kenapa bisa menangani COVID ini, saya tidak bisa bilang bahwa Jepang juga untuk berhasil 100% saat ini, Pak. Karena tahap pertama lah dianggap berhasil sekarang. Ya, berhasil. Masih ada mungkin gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang datang. Kita belum tahu apa yang terjadi kemudian. Nah, untuk sementara itu kita anggap bahwa Jepang berhasil untuk tahap pertama menanggulangi COVID. Nah, mengapa mereka berhasil itu yang saya bilang tadi, Pak, banyak parameter, banyak kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh negara lain. Ya. Termasuk juga mungkin juga seperti tadi itu yang saya bilang tadi bahwa budayanya sudah menjunti. Saya ingat betul, Pak, itu pada waktu saya mahasiswa dulu itu kira-kira 10 tahun lalu itu pada saat saya saya dulu part time di restoran, Pak, sambil mahasiswa kan. Itu pada saat penutupan restoran malam itu ada 2 jam loh. Saya harus mengerjakan semua penyemprotan alkohol. Jadi semua dapur itu disemprot alkohol, semua gitu. Jadi betul-betul semua handuk-handuk yang kotor dicuci pakai semacam alkohol apa gitu. Jadi betul-betul disiapkan steril banget baru ditutup besok untuk persiapan. Itu jauh sebelum pandemi ya? Jauh Pak, jauh. Itu sudah 10 tahun lalu sudah kenaikan. Jadi itu menjadi kultur ya? Sudah kultur kayaknya, Pak. Nah, jadi ini banyak media bilang ini juga salah satu apa ya, faktor pendukung ya, Pak ya, harus saya bilangnya faktor pendukung Jepang bisa bukan berhasil Jepang melewati kurva pertama melandai. Nah, sebenarnya kita juga punya, Pak, kalau bicara mengenai kultur, kita juga mungkin orang Islam juga punya budaya sholat, Pak ya, Pak Jum. Kita juga punya sholat 5 waktu, harus mencuci tangan. Nah, kita juga punya budaya begitu. Tapi ternyata apa ya? Itu masih banyak faktor lain yang mendukung yang harus diperbaiki. Bukan cuma sekedar budaya aja. Nah, terus satu hal lagi tuh Jepang saya lihat lebih tenang, Pak, menghadapi bencana. Yang saya rasakan selama di sini. Jadi saya juga pernah merasakan bagaimana gempa-gempa yang terjadi di Sendai itu yang hampir skala 10 itu, saya juga pernah dulu merasakan itu. Mereka lebih tenang dalam menghadapi bencana. Mungkin kulturnya seperti itu dan pemerintah juga tidak mau membuat warga panik. Ya, tidak membuat warga panik. Jadi dia berusaha mengatur apa ya? Lebih teratur, tidak membuat warga kepanikan atau semacam itu, Pak. Asul, jadi saat ini setelah masa darurat dicabut beberapa hari, apa yang terjadi khususnya di Tokyo, kebiasaan-kebiasaan baru lagi yang di sana? Ya, begini, Pak, seperti yang saya bilang tadi itu new normal kan istilahnya kita berubah dari kebiasaan yang lama, kita pindah ke kebiasaan baru yang lebih bersih dan mengutamakan kesehatan gitu. Istilahnya kasarnya seperti itu, Pak Yub ya. Iya. Nah, seperti saya bilang tadi itu sebenarnya kalau dibilang new normal itu, Pak, Jepang sudah punya culture untuk hidup bersih sebenarnya. Ya, sudah dibilang setengah jalan lah, sudah berada di setengah jalan, bukan 100% lagi harus diperbaiki, sudah ada setengah jalan gitu, sudah punya culture bersih, gitu. Culture budayanya sudah bersih. Nah, tapi pemerintah juga sudah mengumumkan untuk mengurangi social distance, mulai sekarang itu akan berusaha mengurangi social contact, ya, social dan berusaha jadi istilahnya ada istilahnya itu yang saya sebut tadi itu yang 3C itu. Jadi kurangi crowded place, ya, kurangi close contact, dan terus kurangi apa saya bilang hasil lagi ya, kurangi tempat-tempat yang
tertutup, close place, crowded place, and close contact. Itu dikurangi 3C seperti itu. Setelah itu juga banyak juga sekolah-sekolah juga sudah mulai, jadi seperti yang saya bilang, mungkin bukan cuma di Jepang Pak ya, mungkin di negara lain juga melakukan itu. Jadi mulai di restoran itu sudah mulai orang banyak diatur kursinya, sudah diatur di apanya. Orang sudah pakai face shield seperti itu. Bahkan saya dengar kemarin, ya di restoran. Jadi orang sudah diatur. Kalau di stasiun kereta? Di stasiun kereta itu jadi stasiun kereta itu saya dengar info terbaru itu banyak perusahaan Jepang sekarang kan sudah mulai mengurangi, jadi berusaha agar karyawannya tidak menggunakan, agar melakukan teleworking dari rumah. Dalam artian mengurangi jumlah komuternya Pak. Jumlah komuter yang naik kereta itu berusaha dikurangi. Kemarin saya baca di Sony, kayak Sony, Hitachi, atau NEC itu mereka mau mengurangkan hingga 25% jumlah komuter dari karyawannya. Jadi step by step akan dikurangi begitu, seperti itu. Jadi itu saya lihat itu perubahan step by step Pak Jum. Jadi dia akan tata sedikit begini. Kemarin juga itu saya lihat perusahaan airlines-nya ANA juga akan mulai bulan Juni itu sudah mengharuskan penggunaan masker untuk penumpang. Jadi kira-kira seperti itu Pak, new normalnya. Ya. Terakhir Pak Sul, ini sudah mendekati 1 jam. Kira-kira apa hikmah dari pandemi ini yang menurut Pak Sul, dan kira-kira apa saran-saran Pak Sul untuk Tribuners ini? Silakan Pak Sul. Ya, terima kasih Pak Jum. Begini ya, seperti saya bilang tadi bahwa saya cuma ingin membagi pengalaman aja, membagi apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan Pak ya, bagaimana kasus Jepang ini. Setiap negara itu punya pendekatan berbeda-beda Pak. Ya. Setiap negara punya. Kalau sudah Jepang itu, kalau misalnya Korea dan Taiwan dia pakai cara IT, jadi dia melacak penggunaan handphone orang-orang yang diduga berkasus kasus COVID ini. Kalau Jepang susah menerapkan sistem seperti itu karena dia kelihatannya dari dulu itu Jepang itu menjamin istilahnya private information dari setiap warga gitu. Jadi akhir-akhir ini sudah banyak perubahan nih, sudah mulai kita harus mulai menggunakan IT juga tapi untuk sementara ini mereka lebih baik kepada analog Pak. Jadi analog karena dia menggunakan analog karena ada perlindungan privasi yang ingin yang tidak mau dilanggar oleh pemerintah seperti itu. Nah, setiap negara punya pendekatan berbeda-beda Pak saya bilang. Nah, intinya itu pemerintah don't panic deh Pak, jangan panik pertama. Kalau saya lihat caranya dia mengajar warga itu jangan panik gitu pada apa ya. Kita sudah terbiasa menghadapi bencana apa, gempa apa, mari kita rapatkan barisan untuk perjuangan panjang seperti. Jadi itu tertanam di warga-warganya semua. Terus yang kedua itu diusahakan kurang hoax juga tidak banyak loh Pak, tidak banyak beredar di sana. Jadi tidak macam-macam hoax begini, apa meme suka muncul, tidak banyak gitu. Jadi warga itu, pemerintah juga bisa lebih konsentrasi mengatur warganya gitu. Tidak banyak beredar hoax seperti itu. Nah, terus selain itu juga memang apa dibilang, listen to expert deh Pak. Kita serahkan kepada ahlinya gitu. Jangan kita mengambil keputusan sendiri seperti itu. Ini yang terakhir, mereka cukup mendengar kata-kata pemerintah. Jadi kalau pemerintah seperti begini, mari kita dengarkan. Nah, ini bisa tidak dipakai di Indonesia Pak ya? Seperti saya bilang tadi, itu bisa tidak dipakai. Kemarin saya kebetulan Prof Idrus Paterusi Pak, saya dengar kebetulan kemarin saya dengar juga acara live-nya. Dia bilang bahwa di Tribun Pak. Ya, dia bilang bahwa kita dalam kondisi masih kayak naik pesawat katanya Pak ya, kemarin dia bilang ya. Ya. Jadi kita masih dalam kondisi naik pesawat, masih statusnya masih naik begini, turbulence begini, tiba-tiba disuruh normal. Ya. Nah,
Kemarin juga saya sempat baca ada tulisan dari seorang dokter Iqbal Mokhtar di media itu bahwa menurut WHO itu ada 3 standar untuk relaksasi. Jadi bisa keluar dari bisa keluar dari darurat. itu darurat itu. Yang pertama itu seperti bilang tadi bahwa aman secara jadi secara epidemis aman Pak, jadi tingkat kasusnya berkurang, terus kapasitas rumah sakitnya juga sudah tercover dan big data manajemennya bagus, jadi sudah bisa tertata dengan baik mana kasus ini. Nah, saya dengar Indonesia itu sudah melonggarkan ya Pak Julia. Iya betul. Di bahkan Makassar di saat yang sangat tinggi jumlah kasus barunya sudah mau menuju new normal, sudah mau membuka semua aktivitas baik bisnis, sekolah. Ya. Bisnis sekolah akan dibuka kembali Pak ya. Sedang dipersiapkan, mungkin dalam bulan Juni ini mungkin. Oh begitu ya. Informasinya begitu. Mudah-mudahan kita bisa dari Indonesia juga bisa melewati masa-masa berbahaya Pak ya. Cuma satu yang saya tekankan itu untuk kalau menuju ke new normal itu yang paling utama itu adalah disiplin loh Pak. Disiplin yang paling utama. Tidak bisa kita, istilahnya begini, kita pakai masker, naik motor, pakai apa, kan kita yang tahu kan, kedisiplinan diri kan, kita yang tahu bahwa kita begini, kita yang apa, kita tahu virusnya begini. Jadi itu disiplin diri gitu. Jadi kita pulang dari rumah, langsung ganti baju, pergi mandi, untuk apa, itu kedisiplinan diri. Nah, di sini mampu nggak Indonesia tingkat disiplin seperti itu perlu kita bisa enggak Indonesia itu jadi bahan pertanyaan juga bagi saya Pak. Kalau bisa alhamdulillah, mudah-mudahan Pak. Pak Sul, selama ini biasa ke kafe di sana atau bagaimana? Terus kalau sejak pandemi bagaimana? Dan kalau setelah masa darurat ini dicabut, apa kembali rencana ke kafe-kafe? Saya itu dengan keluarga Pak, hampir setiap minggu sekali itu makan di luar. Sejak pandemi bagaimana? Semua dimasak di rumah. Oh, gitu. Udah agak takut keluar. Sekarang pun itu semenjak status darurat nasional mulai dibuka itu masih gentar juga sistemnya Pak. Jadi kita masih keluar itu delivery aja, bawa pulang aja ke rumah. Oh. Istilahnya untuk menuju sampai betul-betul new normal itu kita tenang, itu mungkin butuh sedikit. Setelah 0 kasus ya? Ya, setelah itu mungkin butuh. Beda betul di Makassar ini Pak Sun. Di Makassar ini masih setiap hari ada puluhan kasus baru. Sudah banyak, rame lagi. Rumah makan, kafe gitu. Pak Sul? Ya, lanjut Pak Sul. Ya. Jadi satu, kenapa juga mungkin juga jadi cara Jepang ini menangani COVID-19 ini tidak bisa dibilang 100% benar juga Pak ya. Karena status tidak bisa dibilang 100% salah, salah apa benar itu tidak bisa dibilang. Nah, kita bukan, karena masih dalam proses sekarang Pak. Bisa jadi gelombang kedua, gelombang itu akan muncul lagi. Nah, jadi masih tetap waspada ini Pak Sun. Tetap waspada. Yang saya tahu itu pemerintah sudah mulai menyiapkan lagi roadmap-nya untuk gelombang ketiga dan gelombang keempat. Jadi akan diatur lagi bagaimana caranya. Jadi istilahnya sampai virus belum ditemukan gitu. Istilahnya jaga satu untuk mengatur semua. Apalagi tuh Olimpiade kan rencana tahun ini Pak. Ya, Olimpiade Tokyo 2020. Nah, itu terpaksa ditunda ke 2021. Jadi ada juga komentar dari pakar-pakar kalau vaksin belum ditemukan gitu, kita susah melaksanakan Olimpiade gitu, meskipun tahun depan gitu. Tapi para penyelenggara Olimpiade juga bilang bahwa justru ini kesempatan kita. Kita harus segera pulih tahun depan. Jadi kita bisa
menyelenggarakan Olimpiade Tokyo dengan baik, kita bisa membuktikan bahwa simbol bahwa kita sudah menang menghadapi lawan COVID. Ya, jadi Jepang sudah bisa menghadapi COVID. Bukan cuma Jepang, manusia di dunia ini sudah bisa menang menghadapi virus COVID. Jadi simbol gitu. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi mereka sekarang lagi berjuang keras bagaimana Olimpiade bisa terlaksana dengan baik Pak. Terakhir Pak Sul, ada closing statement-nya di ujung acara kita ini? Ya Pak. Ya terima kasih banyak Pak Jum atas waktu-waktunya ya. Jadi kita, selain saya bilang tadi bahwa new normal itu untuk menuju ke new normal itu memang kita butuh ada step sebelumnya Pak. Ada butuh step sebelumnya. Jadi tidak langsung new normal itu. Nah, kalau untuk menuju ke sana itu kita butuh kedisiplinan yang pertama, latihan disiplin. Ya, orang Jepang sendiri itu mengapa mereka disiplin itu memang sudah budayanya mereka Pak Jum. Jadi itu budaya kereta itu mengatur waktu itu minute by minute loh Pak. Jadi kereta ini berangkat misalnya jam 11.57. Kalau terlambat itu ada penyampaian bahwa kereta terlambat 2 menit, harap maklum. Jadi sudah budaya disiplin mereka. Ini budaya disiplin mereka. Nah ini kunci utama mungkin untuk menuju ke new normal Pak Jum ya, buat bagi Indonesia, bagi Makassar. Nah saya juga kebetulan orang Makassar Pak Jum ya. Saya juga tahu bagaimana kultur Makassar itu seperti apa gitu ya. Kultur Makassar itu seperti apa, orang-orangnya bagaimana. Nah tapi saya lihat itu saudara-saudara saya juga itu menerapkan lockdown dengan bagus loh Pak. Selama masa PSBB itu ya Pak, PSBB itu. Ya, betul, Pak. Jadi sampai saudara saya itu tidak terima tamu, tidak boleh terima tamu gitu di rumah, tidak boleh apa. Delivery itu yang barang masuk itu di kardus-kardus itu disterilkan dulu baru masuk. Oh. Jadi disiplin juga sih. Jadi disiplin juga. Nah ini yang perlu ditiru oleh orang-orang kita Pak ya. Untuk menuju sampai ke level Jepang itu memang masih berat Pak ya. Karena itu memang pembangunan manusia sudah beda, sudah agak beda, agak levelnya sudah masih jauh dari kita gitu. Minimum kita harus ingat bahwa virus itu mungkin keluarga kita juga bisa kena gitu Pak ya. Kalau kita teledor, kita tidak disiplin, tidak apa, bisa-bisa ibu kita yang kena, bapak kita yang kena, atau adik kita yang kena. Kalau kita berpikir seperti itu, mungkin kita bisa lebih disiplin dan strict dalam menghadapi new normal ini. Jadi new normal itu mungkin sebuah apa boleh buat kita namanya, kita juga butuh ekonomi Pak ya. Kita harus butuh ekonomi, harus bergerak gitu selama ini ya. Kita oke lah, kita show must go on gitu istilahnya. Show must go on ya. Tapi juga harus diikuti dengan aturan-aturan yang lebih ketat dan pengontrolan diri yang lebih bagus. Itu mungkin kira-kira sih Pak yang saya bisa lesson learn dari Jepang yang bisa saya sarankan kepada warga-warga di Makassar. Kira-kira begitu Pak. Ya. Makasih Pak Sul. Ya. Inspirasi dari Pak Sul ini. Ya Pak. Kita bisa banyak petik hikmah dari kisah-kisah di Jepang ya. Semoga pandemi ini benar-benar cepat berlalu dan kita bisa kembali normal seperti semula. Walaupun bukan seperti semula ya, tapi ada perubahan perilaku sehat yang bisa kita terapkan. Terima kasih sekali lagi Pak Sul. Ya. Semoga kita bisa berbagi cerita lagi di beberapa waktu ke depan. Terima kasih juga Tribuners yang menonton acara ini, dan kita akhiri sharing ngobrol virtual ya, dan kita akan bertemu di ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya.